Bayangkan, di sebuah negara, kota, atau bahkan desa kecil, di mana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya. Pemimpin yang seharusnya menjadi simbol keadilan, teladan moral, dan penentu arah masa depan, justru dipandang penuh curiga, dianggap tidak jujur, dan dicurigai hanya memperjuangkan kepentingan pribadi. Pertanyaannya, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada pemimpinnya? Situasi ini bukan sekedar soal politik. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, keamanan, hingga nilai moral dalam kehidupan bersama. Di sebuah kota bernama Nuswantara, dipimpin oleh seorang wali kota yang awalnya dipilih dengan penuh harapan. Masyarakat mendukungnya. Program kerja diiming-iming akan membawa perubahan. Namun seiring waktu, janji-janji kampanye tidak terrealisasi. Anggaran daerah tidak transparan. Pemimpin lebih sering tampil di media sosial daripada turun langsung ke lapangan. Kasus korupsi menjerat pejabat di lingkaran dekatnya. Masyarakat mulai bertanya, apakah dia benar-benar peduli pada rakyat atau hanya mencari keuntungan pribadi? Lama-kelamaan, kritik berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan berubah menjadi ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan berubah menjadi penolakan sosial. Nah, dari hal itu, akibatnya rakyat enggan mengikuti kebijakan pemerintah. Demonstrasi bermunculan, aparat keamanan menghadapi bentrokan dengan warga. Ekonomi lokal terganggu karena ketidakstabilan sosial. Cerita ini bukan sekadar fiksi, melainkan gambaran nyata yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Kenapa kepercayaan masyarakat itu sangat penting bagi seorang pemimpin? Karena pemimpin adalah simbol legitimasi. Seorang pemimpin bukan hanya pejabat, tetapi simbol legitimasi pemerintahan. Jika masyarakat tidak percaya, maka otoritas formal tidak berarti. Kebijakan apapun akan sulit diterapkan karena rakyat tidak melihat alasan untuk patuh. Masyarakat terikat bukan hanya oleh aturan, tapi oleh rasa percaya pada pihak yang mengatur. Ketika kepercayaan hilang, masyarakat lebih memilih jalan sendiri-sendiri, bahkan menciptakan aturan informal. Hasilnya adalah chaos sosial. Ekonomi, keamanan, dan politik memerlukan stabilitas. Stabilitas hanya mungkin jika masyarakat percaya bahwa pemimpin berkomitmen melindungi kepentingan bersama. Tanpa itu, ketidakpastian pasti meningkat. Nah, apa dampak jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemimpinnya? Dalam dampak sosial, rakyat akan terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan kepentingan sendiri. Masyarakat saling menyalahkan antar kelompok karena hilangnya figur pemersatu. Rakyat enggan lagi berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam pembangunan. Dalam politik, demonstrasi dan protes besar-besaran menjadi hal yang umum. Kudeta politik bisa terjadi, baik secara halus maupun secara kasar. Legitimasi negara runtuh, sehingga pemerintah kehilangan wibawa di mata rakyat dan dunia internasional. Dan dalam dampak ekonomi, investasi menurun karena ketidakpastian dalam politik. Pengangguran meningkat akibat macetnya aktivitas ekonomi. Harga barang melonjak karena distribusi terganggu oleh konflik sosial. Dampak dalam keamanan, kriminalitas meningkat. Masyarakat merasa hukum tidak lagi ditegakkan. Aparat kehilangan kewibawaan karena dianggap hanya melindungi kepentingan penguasa. Teror sosial bisa muncul dalam bentuk aksi anarkis. Dalam dampak psikologis dan moral, kekecewaan mendalam membuat masyarakat apatis. Moral bangsa menurun karena rakyat merasa tidak ada teladan. Budaya ketidakpercayaan diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, contoh-contoh nyata dari kehidupan nyata. Krisis politik di negara-negara Timur Tengah, seperti gelombang Arab Spring dari 2010 sampai 2012, adalah bukti nyata. Ketidakpercayaan pada pemimpin otoriter memicu protes besar-besaran yang menggulingkan beberapa kepala negara. Namun, akibatnya adalah ketidakstabilan dalam jangka panjang. Kejatuhan Orde Baru di Indonesia. Tahun 1998, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan Soeharto. Krisis moneter, korupsi, dan otoriterisme membuat rakyat turun ke jalan. Dampaknya adalah reformasi, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi yang besar. Bukan hanya pada level negara, di tingkat kecil pun hal ini berlaku. Di sekolah, jika murid tidak percaya pada kepala sekolah atau gurunya, aturan sekolah tidak akan dihormati. Dalam keluarga, jika anak kehilangan kepercayaan pada orang tua, wibawa hilang dan komunikasi akan rusak. Dalam organisasi, jika anggota tidak percaya pada ketua, organisasi akan bubar. Artinya, kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan di setiap level kehidupan. Nah, apa yang membuat kepercayaan bisa hilang? Beberapa penyebab umum hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin karena mungkin korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dalam kebijakan, janji palsu yang tidak ditepati, kurangnya transparansi, tidak adanya empati kepada rakyat kecil.
Jika masyarakat tidak percaya pada pemimpinnya, maka kekuatan bangsa akan rapuh. Pemimpin tidak lagi menjadi teladan, aturan tidak lagi ditaati, dan tujuan bersama menjadi kabur. Kepercayaan adalah fondasi tak kasat mata yang membuat masyarakat rela mengikuti pemimpinnya. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah kekacauan, perpecahan, dan penderitaan. Maka setiap pemimpin seharusnya menyadari, jabatan hanyalah titipan, kepercayaan adalah amanah. Jika amanah itu hilang, maka runtuhlah bangunan keadilan dan persatuan.